Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG sebagai Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, kampus yang berbasis pesantren Zainul Hasan Genggong yang diasuh oleh Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Beliau sebagai pengasuh sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong dengan alamat Jalan Panglima Sudirman nomor 360 Semampir, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kampus ini berada di Kota Keraksaan, namun kampus ini prestasinya sudah go internasional, sehingga kampus ini begitu banyak prestasi nasional dan internasional. Perjalanan karir kami pertama mengawali sebagai pendidik, pernah menjadi guru Madrasah Ibtidaiyah, pernah menjadi guru Madrasah Sanawiyah, menjadi wakil kepala Madrasah Sanawiyah, kemudian menjadi kepala Madrasah Sanawiyah, kemudian menjadi guru SMA, kemudian diberi amanah juga sebagai Kepala Biro Pendidikan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, juga sebagai Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hafsawati Pesantren Zainul Hasan Genggong. Mengawali sebagai karir di kampus berawal dari staf TU, staf akademik, kemudian menjadi kepala TU, kemudian menjadi dosen tidak tetap, kemudian menjadi dosen tetap, kemudian diawali menjadi wakil ketua dari kepemimpinan sebelum kami. Kemudian setelah kami diberi amanah menjadi ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Zainul Hasan Genggong, dalam 1 tahun dengan bekal tawakal kepada Allah dan mengharap barokah para masyayikh pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong dan pendiri Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, 1 tahun kami dapat merubah alih bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam menjadi Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong, kemudian menambah 4 program studi. Tahun kedua kami menambahkan 3 program studi. Tahun ketiga kami menambahkan 5 program studi. Sehingga dalam masa kepemimpinan kami selama 3 tahun sudah mampu mewujudkan pendirian program studi sebanyak 12 program studi. Setelah itu kami bermitra dengan Bursa Efek Jakarta, maka tersedia layanan akademik Bursa Efek menjadi bagian kurikulum pada Fakultas Ilmu Bisnis Islam. Kemudian juga mendirikan BMT Izzah dan sudah juga berjalan. Kemudian penambahan lagi ilmu seni dan arsitektur Islam. Nah, setelah perubahan bentuk dari Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong, persis 6 tahun kembali menjadi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerja keras juga tentu dengan doa tawasul kepada para nabi, kemudian para waliullah. Setelah menjadi universitas 1 tahun, kami menjadikan program utama adalah bagaimana menjadikan para mahasiswa itu cerdas, pintar, dan tawadhu pada program Olimpiade Nasional, juga Olimpiade Internasional. Sehingga pada tahun 2021, 2 tahun yang lalu, alhamdulillah juara nasional kurang lebih dicapai sebanyak 68 kali dalam 1 tahun. Kemudian juara internasional pada tahun 2021 sebanyak 7 kali dalam 1 tahun. Kemudian
Setelah masuk pada tahun 2022, maka juara nasional kurang lebih 148, kemudian juara internasional sudah mencapai sebanyak 16 kali. Ya, dari awal memang ya waktu mencari jati diri ya, waktu jadi mahasiswa itu ada dua yang saya inginkan waktu itu. Yang pertama ingin menjadi penceramah salah satunya. Karena itu ikut diklat-diklat metodologi dakwah. Kemudian pilihan utama memang ingin menjadi pendidik. Karena itu pilihan utama menjadi pendidik yang sekarang menjadi dosen ini profesi kebanggaan kami yang harus kami openi, yang harus kita kembangkan sehingga ketuntasan kami dalam menuntut ilmu sudah tuntas menurut kami. Pertama dari program sarjana, kemudian program magister, kemudian program doktor sudah selesai, tinggal menuju karir berikutnya bagaimana menjadikan karir kami sebagai dosen suatu saat menjadi profesor. Itu yang diinginkan ya. Saya kira ingin menjadi penceramah itu karena kami seringkali dengarin ceramahnya para kiai ya, sangat bangga sekali. Tentu memberikan ceramah itu tidak lain mengajar umat di tengah-tengah masyarakat itu ya, dan itu juga merupakan jariah ilmu di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal strata ya. Kami yakini ceramah di tengah masyarakat itu adalah jariah ilmu. Kami yakin dengan sabda Nabi, man allama ilman falahu ajruman amila bihi la yanqusuh min ajril amilih. Barang siapa yang mengamalkan suatu ilmu maka akan mendapatkan pahala, dan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya. Alhamdulillah sekarang pun kami juga ditunjuk sebagai Ketua Umum Forum Rektor Jawa Timur di bawah Kementerian Agama, dan menjadi penceramah. Alhamdulillah sebagian waktunya kami sempatkan untuk melayani masyarakat apabila masyarakat menghendaki. Bahkan kami sering bertanya pada pribadi kami, kalau kami misalnya bisa tampil di mana-mana karena barokahnya para masyayikh, barokahnya kiai, dengan bekal ilmu yang kami dapat, kira-kira asas manfaat kami kepada tetangga terdekat kira-kira apa? Itu yang menjadi renungan kami. Sehingga kami punya cita-cita dan akan kami siapkan setiap bulan sekali ketemu dengan para tetangga, akan menyiapkan ngaji bareng dengan para tetangga tentang kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Itu sampingan kalau menurut kami ya. Tapi yang tugas pokok adalah sebagai pendidik, baik di dosen maupun di pesantren Zainul Hasan Genggong. Jabatan itu menurut kami adalah amanah. Sekali menjawab iya, apa yang ditugaskan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah adalah panggilan jiwa, panggilan amanah untuk melakukan sebuah perubahan. Di mana bentuk ketika awal berdiri kampus yang sekarang kami pimpin adalah berdiri pada tahun 1968. Pada waktu itu berdiri menjadi Universitas Zainul Hasan Genggong, berjalan 20 tahun. Maka sesuai dengan regulasi pendidikan, karena pada waktu itu hanya satu fakultas dan satu program studi, yaitu Diploma 3, yaitu Pendidikan Agama Islam, maka pada tahun 1988, Universitas Zainul Hasan Genggong kemudian alih bentuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, satu program studi pendidikan agama. Itu berjalan 4 tahun. Setelah 4 tahun berjalan, kepemimpinan kami sebelumnya menambah satu program studi perbandingan madhab sehingga menjadi Sekolah Tinggi
Agama Islam Zainul Hasan Genggong itu berjalan 26 tahun. Setelah berjalan 26 tahun, 3 program studi, maka pada saat 2014 kami mendapatkan amanat dari Ketua Yayasan untuk memimpin sekolah tinggi yang pada waktu itu adalah 3 program studi. Maka setelah kami 1 tahun memimpin, berubah menjadi Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong, menambah 4 prodi, yaitu perbankan syariah, ekonomi syariah, kemudian pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, dan pendidikan guru Raudhatul Atfal ketika itu. Maka bertambah program studi 3 prodi tahun kedua, kemudian tahun ketiga menambah 15. Perubahan yang kami lakukan tidak lain adalah percepatan pengembangan institusi yang berbasis mutu. Nah, perubahan ini kami punya teori kepemimpinan. Dalam saat ini kami sampaikan, perubahan itu tentu tergantung teori kepemimpinan yang harus kita pakai. Tentu selain yakin terhadap barokahnya para masyayikh, kami yakin betul ya barokahnya para waliullah, pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong dan pendiri kampus, yaitu almarhum Al-Aribillah Ki Haji Muhammad Hasan, almarhum Al-Aribillah Ki Haji Hasan Saifur Rijal. Jadi kami yakini itu baru ke teori kepemimpinan, di mana teori kepemimpinan yang kami pakai, ketika orang lain tidur maka kita bangun, ketika orang lain diam maka kita bergerak, ketika orang lain lari maka kita lari cepat. Maka pada saat pandemi berlangsung itu memang musibah besar ya, bukan hanya dialami oleh Indonesia tapi juga sudah musibah yang mendunia. Namun tantangan ini kami jawab sebagai tantangan yang harus kita merubahnya. Bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi ketika itu, orang diam kami nulis, orang diam kami baca. Sehingga masa pandemi itu kami dalam 1 tahun bisa menulis banyak buku, kurang lebih 12 buku. Kemudian setelah 2 tahun berlangsung kami terus menulis buku kurang lebih sebanyak 24 buku. Kemudian layanan perubahan terhadap mahasiswa ini tentu kami penguatan manajemen SDM. Manajemen SDM ini bagaimana bisa memberikan pelayanan terhadap dosen yang terbaik termasuk kepada mahasiswa. Fokus selama 2 tahun ini adalah bagaimana menjadikan para mahasiswa itu bermental juara. Kalau sudah mental dibangun dengan mental juara, mereka merebut bagaimana menjadi juara nasional, bagaimana mereka menjadi internasional. Kemudian setelah mereka tercapai cita-citanya menjadi juara, maka manajemen keuangan kami bangun, bagaimana mereka yang telah berprestasi itu kita berikan anggaran berupa penghargaan buat mereka yang mendapatkan juara nasional, juara internasional, termasuk para dosen membimbing juga kita anggarkan dalam manajemen SBM dan manajemen keuangan, sehingga menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga benar-benar kampus Universitas Islam Zainul Hasan Genggong adalah menjadi kampus juara, dan itu mendapatkan pengakuan publik. Termasuk malam ini yang kami diundang oleh panitia penyelenggara 5 pilar media, kemudian Indonesia Top of the Top Award tahun 2022. Kami diundang tentu berdasarkan itu, prestasi itu, sehingga kami sangat bangga sekali kami diundang dalam rangka untuk menerima penghargaan. Tentu ini akan berdampak positif terhadap karir kami, juga terhadap masa depan kampus Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang harus kami pertahankan. Regulasi kebijakan pemerintah terkait dengan kurikulum itu pasti, dan kita ikuti, sepenuhnya kita ikuti tanpa mengurangi kurikulum berbasis pesantren. Kemudian kurikulum merdeka, salah satu yang sudah kami lakukan, di mana dokumen kurikulum sudah mengikuti konsep apa yang disebut dengan kurikulum merdeka.
pelaksanaan pun juga kami nugaskan para mahasiswa untuk mengajar bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian tahfidz Al-Quran ke pesantren-pesantren. Bahkan kami sudah nugaskan PPL ke luar negeri, ke Thailand. Ada 2 mahasiswa dan ada 2 dosen selama 1 bulan. Itu tidak lain adalah, kalau selama ini PPL dan KKN itu di desa-desa ya, di daerah yang terdekat kampus. Namun tahun ini sudah kami mengirimkan ke Thailand. Itu salah satu refleksi kurikulum Merdeka. Kemudian pada bulan berikutnya kami mencoba akan menyiapkan diri ke 3 negara, KKN dan PPL di Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Brunei Darussalam. Kami yakin masalah itu pasti ada. Kami sadar masalah itu pasti ada, cuman kita kelola dengan baik. Salah satunya pada saat proses pandemi berlangsung, pembelajaran kita berubah menjadi online ya, pembelajaran daring, dan itu pun tetap kita lakukan controlling melalui manajemen, melalui SDM, Wakil Rektor 1 bidang akademik, setelah itu melalui dekan, melalui kaprodi, sehingga proses belajar mengajar tetap berlangsung. Bahkan sampai sekarang ini pun berdampak positif ya dengan pengalaman itu. Satu contoh ini, kalau KKN masa yang lalu, maka sekarang kita kembangkan KKN itu selain mereka menulis laporan, mereka menulis jurnal. Kemudian jurnal itu dibuat proceeding. Kemudian bagaimana jurnal juga nanti menjadi jurnal yang terakreditasi Sinta 1, Sinta 2 dan sampai Sinta 5. Termasuk pada tugas akhir mahasiswa kita kelola dengan baik manajemen akademik, yaitu ketika mereka menyusun tugas akhir berupa skripsi, bisa salah satunya menulis jurnal. Di jurnal 1 bisa, atau jurnal Sinta 2 sampai 5. Ini salah satunya ya, untuk mengelola sesuatu kondisi di mana pada saat itu bermasalah, kita carikan solusinya. Bagaimana meningkatkan pelayanan, kemudian bersaing di masa akan datang, tentu mutu tetap terjaga. Salah satunya melalui kebijakan perubahan akademik itu tadi. Ke depan yang kita harapkan, ukuran sebuah universitas itu setiap instrumen itu harus diperbaiki. Misalnya standar 1, standar 2 sampai standar 9 itu kita terus menerus kita kaji untuk kita perbaiki melalui menyiapkan SDM, editor internal mutu kampus. Jadi kita harapkan di kampus kami itu lembaga penjaminan mutu bukan hanya sebagai pelengkap dokumen, tetapi mereka punya SDM yang handal, yang kuat, yang benar-benar mengerti teori bagaimana ngelola perguruan tinggi yang sehat. Karena kami punya prinsip bahwa ngelola perguruan tinggi itu paling tidak kita kelola dengan 5 sehat. Pertama, sehat administrasi, yang kedua sehat manajemen, yang ketiga sehat organisasi, yang keempat adalah sehat kepemimpinan, yang kelima adalah sehat pendanaan. Harapan kami ke depan, kampus ini menjadi kampus unggul, dan kami yakin secara institusi kami telah menyiapkan akreditasi institusi untuk tahun 2023. Kami yakin ya instrumen yang ada ini, termasuk penghargaan malam ini dari 5 pilar media, 5 pilar media ini sudah bisa memberikan sumbangsih dokumen bahwa kita adalah kampus yang sehat, sehingga kami yakin program studi sehat nanti, kemudian institusinya juga sehat. Bagaimana ke depan para mahasiswa itu menjadi mahasiswa yang unggul dengan karakteristik mutu dan karakteristik pondok pesantren. Institusinya dan program studinya
minimal yang dicapai adalah sangat baik. 50% dari program studi yang ada itu kita harapkan adalah 50% sangat baik, 50% adalah unggul, sehingga pada saat akreditasi institusi kampus Universitas Islam Zainul Hasan Genggong adalah mencapai kriteria unggul institusinya. Kami harapkan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong adalah kampus berbasis pesantren, maka ada beberapa kurikulum lokal ya yang masuk pada program studi. Antara lain ada filsafat pesantren, kemudian ada fikih kesehatan, fikih kontemporer yang maksud ada kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada kurikulum Fadailul Iman, ada kurikulum Fadlun Nabi was Sahabah, ada kurikulum Fadailul Ibadah. Maka yang kita bangkitkan di kampus itu bukan hanya pemahaman, tetapi kuliah juga ada namanya sistem hafalan, agar mereka memiliki keunggulan karakteristik. Kalau misalnya lulusan matematika memang itu pinter matematika, itu seharusnya. Tetapi yang kita ciptakan ke depan adalah mereka prestasi lulusan matematika tapi mampu menjawab dasar-dasar keislaman, baik Al-Quran, hadis maupun qaulul ulama. Dan kita sudah menyiapkan 7 layanan bahasa asing. Salah satunya adalah bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian bahasa Cina, bahasa Jepang, kemudian bahasa Korea. Ada 7 bahasa yang kita berikan layanan mereka. Ini harapannya agar mahasiswa mampu bersaing di masa akan datang dan kampus mampu mewujudkan daya saing dengan mereka, menjawab tantangan sesuai dengan kebutuhan akan datang. Saksikan terus YouTube 5 Pilar akan menjadi sumbangsi pengetahuan terhadap anak-anak bangsa menjadi bangsa yang prestasi di masa yang akan datang.